Ruang Dewa Bela Diri. Bab 361 sampai dengan 365. Bab 361. Napas Ye Xiwen mendidih, dan kekuatan yang kuat mengalir di tubuh Ye Xiwen. Hegemoni berlatih di lantai 5, dan gerakan Ye Xiwen jauh lebih kuat daripada tidak ada terobosan. Lapisan kultivasi pertama adalah seperti baja, lapisan kedua otot, lapisan ketiga pelatihan tulang, lapisan keempat itu kotor, itu adalah organ internal. Bahkan jika diserang oleh orang, sulit untuk melukai organ internal Ye Xiwen. Lapisan kelima ini terutama didasarkan pada penanaman meridian, dan setiap langkah harus benar. Jumlah akar yang dilepaskan diukur. Semakin banyak unsur nyata dilepaskan dalam sekejap, semakin kuat kekuatannya, tetapi jika meridian terlalu lemah untuk ditanggung, mereka akan meledak. Oleh karena itu, apakah meridian kuat atau tidak sangat penting. Lapisan kelima tubuh adalah budidaya meridian, dan lapisan ini dipraktikkan. Meskipun ini hanya latihan awal, meridian Ye Xiwen lebih dari 2 kali lipat. Langkah yang sama lebih dari 2 kali lipat di tangan Ye Xiwen sebelum patah. Dalam menghadapi ini lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya, Ye Xiwen juga memiliki banyak kepercayaan di dalam hatinya. Dibandingkan dengan perampokan terakhir, Ye Xiwen 10 kali lebih kuat dari yang terakhir, dan terakhir kali dia sangat malu, kali ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Sebaliknya, hanya menerobos, biarkan Ye Xiwen penuh dengan ekspresi bersemangat untuk seluruh perampokan. Pria tua di samping juga menatap Ye Xiwen dengan beberapa kecelakaan. Dia takut pada makhluk di langit, tetapi Ye Xiwen adalah upaya yang bersemangat, tapi itu jauh melebihi harapannya. Dia tidak tahu, terakhir kali Ye Xiwen berada di bawah perampokan. Hampir tidak dapat dikatakan bahwa itu menyedihkan. Dia belum begitu sengsara. Kali ini dia akan menemukan pemandangan itu sekali. Booming, booming, booming. Di langit, guntur dan sosok emas muncul di awan. Kali ini perampokan itu sangat sederhana. Tidak ada prosedur lain yang tidak perlu. Itu hanya selusin baut kilat, tetapi momentumnya melintasi kehampaan, dingin. Pembunuhan itu akan langsung mengunci Ye Xiwen, hanya belasan baut petir. Itu lebih baik daripada ribuan kuda, dan itu lebih baik dari semua hari-hari sebelumnya. Orang tua itu melihat perampokan hari ini, tapi itu kecelakaan, tidak menyangka. Sebenarnya itu akan menjadi jenis bencana yang berbeda. Secara umum, tipuan macam apa adalah orang yang mengerikan, semakin mengerikan ngeri orang yang mengerikan, semakin mengerikan orang yang mengerikan, jika itu hanya perampokan biasa. Itu berarti orang ini potensi terbatas, dan semakin mengerikan langit, semakin besar potensi yang diwakilinya. Meskipun perampokan itu mengerikan, yang disebut Jalan 50, Tianyan 49. Pengembalian total akan meninggalkan garis vitalitas, jadi jika kekuatan tubuh Ye Xi tidak mencapai titik ini, tidak akan ada perampokan seperti itu. Bencana semacam itu hampir lebih cepat daripada rata-rata orang, dan waktu dunia suci dirampok. Ayo, Ye Xiwen memegang tinjunya, mencari pemandangan, menginjak kakinya, berubah menjadi cahaya keemasan, langsung ke awan perampokan. Ye Xiwen tidak hanya berniat untuk merampok, masih berniat mengambil inisiatif. Lusinan baut dan pedang petir, Ye Xiwen berani mengambil inisiatif untuk terbang. Itu adalah provokasi terhadap perampokan. Mereka menjerit, dan bergegas menuju Ye Xiwen. Pada saat ini, Ye Xiwen menemukan bahwa baut petir ini agak berbeda dan bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Masing-masing adalah seni bela diri yang membuatnya sederhana dan kemudian mengerikan. Pisau dan pedang, tinju dan kaki, di tangan mereka, telah memainkan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Ye Xiwen mencibir, tubuhnya menembus lapisan kelima, tubuh berat dan intensitasnya bahkan lebih tinggi. Dalam menghadapi sambaran petir ini, tidak ada serangan balik yang lemah, dan yang tidak bermoral bergegas kelusinan. Di antara baut petir, Ye Xiwen juga tidak menggunakan seni bela diri yang terlalu kuat. Itu hanya pukulan biasa dan kaki, dan itu akan memiliki kekuatan besar.
Yang disebut kembali ke kebenaran adalah tingkat kekuatan Ye Xiwen yang konsisten dengan jejak Tao. Baut petir ini bahkan lebih mengerikan. Jika di generasi yang lebih muda, Ye Xiwen tidak berani mengatakan bahwa kekuatannya adalah yang terkuat, tetapi jika dia memahami pemahaman Tao, dia tidak berpikir bahwa dia tidak berada di bawah siapapun. Alasannya sangat sederhana. Dia memiliki ruang misterius itu, hampir setiap momen direduksi. Pemahaman Ye Xiwen tentang Tao juga dipromosikan setiap saat. Ini adalah kondisi yang tidak dimiliki orang lain, dan juga merupakan modal yang diandalkan Ye Xiwen gelombang-gelombang Wang. Pembaruan dimulai gelombang-gelombang. Setelah mengkondensasi Mars dan menembus lapisan kelima, tubuh berat, kekuatan Ye Xiwen sangat mencengangkan hingga luar biasa. Boom! Ye Xiwen mengangkat tangannya, menghalangi petir dan memegang pisau petir. Kekuatan teror mendidih di lengan Ye Xiwen. Jika dia mengubah seseorang, dia sudah terbunuh dalam 2. Tapi pisau kilat tidak menyakiti Ye Xiwen, hanya dewa emas tubuhnya, seperti tidur, lingkaran 4 tersebar. Ye Xiwen langsung berbalik dan meninju, dan tekanan pukulan yang mengerikan menyebabkan seluruh udara mendidih dan runtuh. Boom! Tubuh baut kilat diledakkan oleh Ye Xiwen. Meskipun dia dilahirkan kembali di tempat lain, dia dengan jelas bisa melihat bahwa semuanya lebih kecil karena ada kilat. Telah ditangkap oleh Ye Xiwen kepada para siswa, dan kemudian diserap oleh Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen meningkat 1 poin, dan baut kilat lebih lemah. Boom! Pada saat ini, sambaran petir lain menghantam ke depan, terbang setinggi kaki, memecahkan ruang hampa udara, dan langsung mencapai bagian depan Ye Xiwen. Ini adalah kekuatan teroris. Ye Xiwen membalas tangannya dan meraih kepala petir. Energi petir besar berceceran di tangan Ye Xiwen, tapi dia tidak bisa melukai Ye Xiwen. Baut petir ini disapu oleh Ye Xiwen sebagai senjata. Hei! Sebuah baut kilat disapu oleh Ye Xiwen dengan kilat, dan disapu langsung menjadi 2 bagian. Kekuatan raksasa Ye Xiwen terlalu mengerikan. Jika ada yang melihat adegan ini, kebanyakan dari mereka akan takut mati. Bagi kebanyakan orang, bencana itu sangat mengerikan. Mereka mungkin berlatih untuk waktu yang lama sebelum mereka menghadapi bencana, tetapi setiap kali mereka merampok perampokan mati. Terlebih lagi, bencana heterogen semacam ini sangat mengerikan. Baut petir di dalamnya sangat mengerikan di mana-mana, dan mereka dilahirkan dengan kehendak surga. Baut petir ini tidak luput dari Master 9 kekuatan setengah langkah legendaris yang kuat. Setiap kepala tidak akan jauh lebih buruk daripada Luo Yihang sebelumnya. Begitu banyak bersama-sama, Master 9 langkah legendaris santai setengah langkah hampir 1. Saya akan dibunuh. Belum lagi, seperti Ye Xiwen, menggunakan petir sebagai senjata, tentu saja, mereka tidak mungkin menghadapi bencana seperti Ye Xiwen. Ye Xiwen meraih petir, seolah-olah dia sedang bermain pisau besar. Pisau panjang itu ada di tangannya, dan dia bahkan menari-nari pisau itu. Ketika mereka lewat, baut-baut petir itu terbunuh menjadi 2. Tetapi mereka semua terbuat dari kilat, dan mereka dapat dilahirkan kembali segera. Tetapi Ye Xiwen tidak berkecil hati, karena setiap kali mereka terbelah 2, energi dalam tubuh mereka akan dihisap oleh Ye Xiwen. Mereka tidak dapat selalu berpegang teguh pada itu. Lanjutkan. Boom! Boom, boom. Ye Xiwen sekali lagi mengayunkan pisau besar di tangannya, dan tidak tahu berapa kali dia menyia-nyiakannya. Dia tidak tahu berapa kali baut petir terbunuh. Akhirnya, baut-baut petir itu terbunuh oleh Ye Xiwen, tangan Ye Xiwen. Petir itu sudah hampir diserap. Sepotong energi terakhir sepenuhnya diserap ke dalam tubuh oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak terus bergantung padanya. Minuman besar, tangan emas besar langsung melahirkan, naik angin, semakin lama tumbuh, seluruh awan perampokan jatuh ke tangan Ye Xiwen. Itu dihancurkan oleh Ye Xiwen kepada siswa, dan itu diserap ke dalam kegilaan energi oleh Ye Xiwen. Setelah menyerap energi dari awan perampokan ini, keterampilan yang telah ditulis telah mulai meledak, dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Ye Xiwen.
Nafas naik sedikit demi sedikit. Ye Xiwen terbang di udara dan terus berlari. Klasik rakyat. Alam semesta Ye Xiwen meletus dengan pancaran seperti bintang yang luar biasa kuat, menerangi seluruh tubuhnya. Seluruh alam semesta bagian dalam yang telah terkondensasi telah mulai berfungsi, seperti halnya galaksi kecil umumnya memiliki kemampuan untuk beroperasi sendiri. Itulah sebabnya Ye Xiwen mencoba mengembun ke dalam tata surya bagian dalam. Ini hanyalah langkah pertama. Dengan tata surya bagian dalam yang kental, kekuatan Ye Xiwen akan meledak. Ini juga berkat pengalaman kehidupan masa lalu Ye Xiwen. Meskipun kehidupan masa lalu Ye Xiwen bukanlah lembaga penelitian teknologi tinggi, itu adalah orang biasa, tetapi kehidupan masa lalu adalah era ledakan teknologi. Visi Ye Xiwen secara alami lebih baik daripada orang asli dunia ini jauh lebih kuat. Jika Anda mengubah derajat aborigin umum di Ye Xiwen, tidak ada konsep bahkan bintang-bintang, di mata mereka, dunia adalah dunia, bukan yang lain. Tanpa visi ini sebagai dasar, tidak akan ada kelahiran Guan Jing. Boom! Momentum Ye Xiwen terus menanjak, perlahan-lahan, setengah batas 7 garis batas legendaris akhirnya telah dilewati olehnya, semburan energi langsung mengalir ke penghalang dari dunia ini. Untuk waktu yang lama, Ye Xiwen akhirnya membuka matanya dan akhirnya benar-benar memasuki setengah langkah legendaris 7. Kekuatannya saat ini pasti dapat bersaing dengan kesempurnaan legendaris setengah langkah. Bab 362. Tidak buruk, benar-benar layak fantasiku. Pria tua itu memandang Ye Xiwen yang dirampok, wajahnya menunjukkan beberapa senyuman, lebih misterius daripada yang kukira. Kamu datang. Aku menyerahkannya kepadamu, biarkan kamu melangkah ke langit dan melangkah ke dunia semi suci. Orang tua itu berkata, matanya berbinar dengan cahaya jahat. Ye Xiwen, hati-hati. Ye Mo mengingatkan. Ye Xiwen diam-diam mengangguk, dia juga merasa begitu. Bagaimana bisa orang tua ini menjadi begitu baik, membantunya melangkah ke langit, bahkan jika itu hanya semi suci, maka itu juga sebuah sakramen. Menurut perkiraan Ye Xiwen sendiri, dia ingin memasuki semi-san setidaknya 5 hingga 10 tahun. Tetapi pada saat ini, Ye Xiwen memiliki pilihan lain. Ngomong-ngomong, bahkan spesies ajaib telah diterima, dan aku takut pada apapun. Ye Xiwen berjalan ke sisi lelaki tua itu, duduk, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Di antara darah ini, sejumlah besar energi mendidih di dalamnya, yaitu, darah ini menyuburkan tanah dan melahirkan bintang-bintang itu. Oke, bagus sekali. Mata lelaki tua itu berseri-seri, Anda akan berada di jalan. Pria tua itu berbisik, dan tangan besar itu langsung mengambilnya, dan bahkan langsung melesat ke benak Ye Xiwen. Ye Xiwen akhirnya menyadari bahwa dia salah dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat itu, lelaki tua itu, bahkan seluruh orang diintegrasikan ke dalam pikiran Ye Xiwen. Dia tertawa dan berkata, haha, aku tidak mengharapkan manusia seperti kamu. Selain leluhur kuno, aku melihat ini luar biasa untuk pertama kalinya. Daging, masa depan tidak terbatas. Sama seperti tubuh orang asing saya. Petik 2. Hahaha. Akhirnya aku bisa menyingkirkan sangkar sialan ini. Suatu hari, aku akan menghancurkan sangkar ini. Lepaskan tubuhku, menelan dunia sialan ini. Lelaki tua itu tertawa tanpa ampun. Dalam benaknya, Ye Xiwen menatap dengan dingin ke arah lelaki tua di depannya itu. Langkah kakinya menyerang dewa-dewa emas, seperti ombak, terus melonjak, dan jaraknya abu-abu dan kacau. Itu seperti sepotong dantian. Tubuh manusia yang disebut memiliki 3 besar dantian berkata, 1 secara alami dikenal, di perut bagian bawah, 1 di dada. Tempat terakhir ada di pikiranku, dan juga tempat Ye Xiwen menyimpan dewa emas di hari kerja. Dalam yang kelabu, Ye Xiwen dapat merasakan keberadaan ruang misterius itu. Ye Xiwen mengepalkan tinjunya. Dengan keilahian yang begitu luar biasa, pernahkah kau membantai para dewa? Pria tua itu begitu ketakutan pada pikiran Ye Xiwen sehingga dia begitu ngeri dengan dewa emas yang luar biasa. Oh,
Tapi ini semua ranjau segera. Kamu tidak akan memperbaiki aku. Bagaimana tiba-tiba berubah pikiran? Ye Siwen berkata dengan dingin, karena dia merobek wajahnya, tidak ada yang bisa dikatakan. Ribuan hati-hati, hati-hati, akhirnya aku dapat jalan. Kamu tahu itu. Lelaki tua itu mengatakan sesuatu dengan tidak percaya. Sepertinya kamu bukan lampu hemat bahan bakar. Awalnya aku hanya ingin melatihmu menjadi belenggu, karena tubuh manusiamu terlalu lemah. Aku tidak tahan dengan pilihanku, bahkan jika itu hanya dewa, jadi hanya saya bisa mundur ke tingkat berikutnya dan mengolah belenggu, tetapi saya tidak berharap tubuh Anda begitu kuat, sebanding dengan leluhur kuno, saya ingin menanggung belenggu sama sekali tidak masalah. Petik 2. Sebenarnya, itu adalah kinerja kuat perampokan Ye Siwen yang membuat orang tua itu berubah pikiran. Dia awalnya ingin memperlakukannya sebagai belenggu, tetapi sekarang dia memiliki pikiran. Aku tidak berbicara omong kosong denganmu, kamu harus disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkanmu atas nasib burukmu. Orang tua itu berkata dengan dingin, dan setelah dia menyelesaikan tubuhnya, dia terbang ke arah Ye Siwen dan mati, sampai mati, buat prestasi besar saya. Petik 2. Serangan mengerikan dari orang tua itu melanda. Ye Siwen tidak punya pilihan selain terus memobilisasi keilahian yang mendasarinya untuk berhenti. Hei, hei, dewa di kaki Ye Siwen telah membalikkan binatang mengerikan yang mengerikan. Deifikasi pemurnian Ye Siwen dapat dikatakan berasal dari semua ras. Ini adalah keturunan dari dewa iblis kuno. Pada saat ini, mereka telah diubah ke belakang. Kepala binatang tak tertandingi, menggigit pria tua itu. Hei, hei, hei. Orang tua itu terbanting keluar, dan binatang buas ilahi yang terbentuk secara ilahi sama sekali bukan lawan. Mereka dihancurkan oleh kehidupan dan kekuatan teror tingkat suci terungkap sepenuhnya. Jangan berjuang, atau biarkan lelaki tua itu menelannya dengan jujur. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Yemo, tangan-tangan. Ye Siwen dan perang mundur, berteriak, tiba-tiba dalam kekacauan, darah yang luar biasa menyembur keluar, dan orang itu menghantam tubuh lelaki tua itu. Boom! Pria tua itu hampir tidak siap, darah dan dagingnya dipotong sebagian, tetapi kemudian segera dilanjutkan, diserang, pria tua itu tiba-tiba meraung lagi dan lagi, membunuh Ye Siwen, wajahnya ekspresi canggung, dan ketika tangan besar itu mengambilnya, aku segera meraihnya ke arah Ye Siwen, dan menangkap dewa emas tubuh Ye Siwen. Pada kesempatan milenium, Ye Siwen membuka sayap iblis untuk menghindari serangan lelaki tua itu. Keduanya dikejar dalam benak Ye Siwen. Pria tua itu hanya sekilas binatang buas berukuran bintang, tetapi dalam hal kekuatan, itu juga benar-benar suci. Ye Siwen sama sekali bukan lawan, tetapi orang tua itu memiliki keraguan-raguan. Untuk memenangkan tubuh Ye Siwen, tentu saja, aku tidak ingin ruang otak Ye Siwen menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena dia merasa bahwa dia akan mengambil alih semua yang ada di Ye Siwen di masa depan, jarang melihat tubuh manusia yang dapat menahan kematiannya, tetapi sangat jarang. Boom, boom, boom. Pembaruan teks tercepat dari bangunan penggemar buku, tidak ada iklan. Konfrontasi antara kedua belah pihak, setelah pertempuran untuk mengambil gelombang ilahi, sangat menakutkan. Ye Siwen melawan dan mundur, dan kembali ke ruang misterius. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria tua itu meraung lagi dan lagi, sampai Ye Siwen bergegas ke ruang misterius. Orang tua, mati, teriak Ye Siwen. Pada saat ini, seluruh ruang misterius, para dewa berwarna-warni langsung menyebar ke seluruh ruang, seolah-olah merasakan invasi benda asing. Seluruh ruang misterius tegang dalam sekejap. Cahaya tak berujung memuntahkan. Pada saat ini, pria tua itu akhirnya menyadari bahwa dia salah. Dia mungkin punya rencana Ye Siwen. Dia tidak menempatkan Ye Siwen di dalam hatinya. Apa intrik dan trik di depan kekuatan absolut? Semuanya awan, dan kekuatan Ye Siwen bahkan tidak mungkin untuk menyakitinya sama sekali. Para dewa berwarna-warni membungkusnya dalam sekejap,
dan dia berjuang tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Pada saat yang sama, obat mujarab Ye Xiwen juga terbakar dengan liar, dan mengkonsumsi lebih dari 100.000 roh per detik. Kekuatan bintang ini jauh melebihi imajinasi Ye Xiwen. Aku takut itu hanya satu langkah lagi ke tempat suci yang agung. Kekuatan semacam ini, bahkan jika Ye Xiwen mendesak ruang misterius, masih sangat sulit untuk dipegang. Setelah semua, kekuatan Ye Xiwen memang lebih buruk daripada orang tua itu. Ini juga yang ditemukan Ye Xiwen sebelumnya. Untuk cara bertarung di luar, ruang misterius ini jarang campur tangan, tetapi begitu ada serangan mental, itu akan menyebabkan rebound tajam di ruang misterius. Oh, rantai-rantai merah terbang keluar seketika, dan kehidupan menembus tubuh lelaki tua itu, mengunci tulang selangka lelaki tua itu kepada yang hidup. Lelaki tua itu meraung, tetapi seluruh tubuh diberikan oleh para dewa berwarna-warni terbungkus, tidak mungkin untuk bergerak sama sekali, seolah-olah terjebak dalam lumpur, tidak ada cara untuk bergerak. Tidak ada cara untuk mengaum, tetapi tidak ada cara. Tulang yang saling mengunci dikunci oleh rantai kehidupan, dan mana dari tubuh juga dikunci oleh kelahiran. Prototipe dengan cepat terbentuk, tetapi itu adalah monster besar dengan tubuh ikan. Itu ditutupi dengan sisik hitam, ekor besar melambai kuat, dan 4 kuku kuat dan kuat. Ini hanya keadaan para dewa. Jika itu adalah tubuh asli, aku takut itu akan menjadi besar dan tak terbayangkan. Ye Xiwen dapat sepenuhnya membayangkan betapa besar monster yang melahap bintang sebagai makanan. Melihat bahwa lelaki tua itu dilarang, Ye Xiwen merasa lega dan segera berkata, "Ye Mo, berikan aku ke kolam darah, aku ingin melatihnya menjadi budak darah." Itu tertegun oleh orang tua itu 2 kali, dan bahkan harus menggunakan tubuhnya sebagai penyanyi untuk mengolah jenius Tao, dan untuk pergi ke jalan yang tidak bisa kembali. Ye Xiwen hanya marah. "Nak, kau tidak bisa mati, tunggu aku keluar, untuk mencuci seni bela dirimu yang sebenarnya." Bintang prototipe itu menggeram, mengaum, "Tidak mau, semuanya ada dalam genggamannya. Saya telah hidup selama ribuan tahun dan saya bukan lagi anak laki-laki yang masih muda. Dia pandai dalam perhitungan, dan dia hampir merupakan rencana langkah demi langkah. Bahkan jika dia menghadapi Ye Xiwen, yang jauh kurang kuat darinya, dia juga berusaha keras untuk memulai dari awal. Tidak ada celah di ekor. Satu-satunya hal yang hilang adalah pikiran Ye Xiwen memiliki ruang misterius seperti benda anti langit ini, yang membawanya untuk membawanya. Lumpuh, masih ingin keluar, kehidupan selanjutnya. Ye Xiwen langsung menghantam tubuh raksasa itu, hampir tidak memberinya ledakan kehidupan. Jika itu adalah tubuh aslinya, Ye Xiwen tentu saja tidak bergerak, tetapi hanya dewa suci hilang. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xiwen, Ye Mo mengunci binatang buas itu dalam hidupnya dan mengirimkannya langsung ke kolam darah. Hei! Di kolam darah, binatang bintang meraung kesakitan, berjuang, dan kolam darah dihancurkan oleh gelombang perjuangannya, tetapi Ye Mo bisa membuatnya melarikan diri, bintang dari binatang yang benar-benar terkunci. Tubuh itu menyembul keluar dari beberapa lubang besar, dan energi itu ditransmisikan ke tubuh Ye Xiwen melalui rantai. Gelombang. Bab 363. Pada saat ini, bagian luar sudah menjadi kelompok. Tuan Pendekar Pedang dikalahkan oleh Tuan dari kuil Xuan Yuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada tren kekalahan. Jika pendekar pedang ini tidak selalu sengit, serangan kendo tidak tertandingi. Jika ini masalahnya, saya khawatir itu akan sepenuhnya dikalahkan, tetapi meskipun demikian, situasinya tidak optimis. Tubuh serigala juga memiliki luka besar dan kecil. Dibandingkan dengan orang lain, pertempuran yang dia alami jauh lebih kejam. Ada banyak murid di aula Xuan Yuan ini, yang semuanya datang dengan berbagai binatang. Ini adalah kekuatan ekstra. Serangan serigala di hadapan binatang buas ini juga berbahaya. Pada saat ini, orang-orang lain dalam pendekar pedang itu lebih mandiri. Tuan dari semua pedang ini adalah Tuan Kendo. Bagi Tuan Kendo, satu-satunya mitra adalah pedang. Kecuali pedang,
yang lain tidak praktis. Anda memiliki semua sarana. Saya hanya punya satu pedang. Tidak perlu untuk mimoun apapun, jadi pada saat ini, serigala kecil hampir menolak serangan dari banyak binatang buas di kuil Suanyuan sendirian. Perbedaan serigala kecil membuat semua orang melihatnya. Banyak dari binatang buas yang dibawa oleh murid-murid dari kuil Suanyuan ini bukanlah darah dari dewa-dewa kuno, tetapi juga darah dari binatang buas kuno dan buas. Setiap dari mereka adalah luar biasa, dan sulit untuk bersaing dalam jenis yang sama, tetapi itu bukan mulut dari mulut ini. Lawan seorang pria seperti Coyote, bahkan beberapa tidak sengaja, meninggal di bawah cakarnya. Tetapi bagaimanapun juga, kedua tinju itu sulit untuk mengalahkan keempat tangan itu. Serigala kecil itu berbeda dalam hal apapun. Lagi pula, pihak lain memiliki begitu banyak binatang buas, dan mereka dengan cepat terluka, dan luka-luka itu besar dan kecil, dan aliran darah tidak terbatas. Bu, kalian juga jahat, benar-benar menyerang pangeran, kata serigala kecil. Namun, kakinya tidak lambat, tubuhnya sangat baik, dia terus-menerus bergegas di antara binatang buas. Jika bukan tubuh yang tidak masuk akal ini, dia mungkin sudah mati sejak lama. Karena ini, begitu banyak tuan dari Aula Suanyuan telah memulai pikiran mereka untuk menangkap serigala kecil dan mengembangkan binatang peliharaan. Bagaimanapun, monster yang luar biasa seperti itu dapat membudidayakan binatang buas, yang juga sangat ada beberapa hal yang dihadapi. Pada saat ini, pedang itu bersih dan Muling juga berurusan dengan lawan-lawan mereka, tidak bisa membantu serigala, dan yang lain tidak punya niat untuk membantu serigala. Lagi pula, lawan mereka juga sangat kuat. Di antara mereka, situasi Juggernaut adalah yang paling menyeramkan, dan ofensif Fan Ming seperti gelombang. Meskipun Juggernaut telah memasuki setengah langkah kesempurnaan legendaris, Fan Ming telah menjadi ranah yang sangat dalam kesempurnaan legendaris setengah langkah. Juggernaut dapat mendukungnya sampai sekarang. Ini sudah sangat baik, telah berubah untuk orang kebanyakan, tetapi saya takut bahwa saya akan mati sejak lama. Hei, ayo mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fan Ming berkata dengan dingin kepada Juggernaut. Kamu kuil Suanyuan begitu, apakah kamu tidak takut untuk membuka stasiun dengan sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya? Jian Sheng berkata dengan dingin, meskipun jatuh tertiup angin, tetapi tidak ada jejak kelemahan. Hei, bunuh kamu, siapa yang tahu apa yang dilakukan kuil Suanyuan kami? Fan Ming berkata tanpa ragu. Selama semua orang ini terbunuh dan dibersihkan, beberapa orang akan tahu bahwa mereka akan melakukannya di masa depan, dan mungkin mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa ada dunia bawah tanah seperti itu. Orang-orang ini sudah mati, hal ini, itu telah menjadi rahasia selamanya. Sempoa besar, sebuah suara jernih berlalu, disertai dengan pedang yang mengejutkan. Pedang orang penguburan, minuman ringan, pedang itu terbelah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan, dan langsung ke kekosongan. Pedang-pedang yang mengerikan merobek kekosongan, dan menghancurkannya, membawa badai energi teror. Boom! Boom, boom, di mana Jiang Wang lewat, para penguasa kuil Suanyuan dihancurkan menjadi dua bagian. Banyak tuan tidak bisa menahannya, mereka terbunuh, dan tidak ada yang namanya upaya sekecil apapun, termasuk 5. Setengah langkah legendaris 9 tuan-tuan ini, di Aula Suanyuan juga merupakan elit dari elit, meskipun tidak sebagus status Fan Ming, tetapi juga murid unggulan. Bukan karena mereka hanya satu langkah lebih buruk dari Fan Ming, dan urutan ini mungkin bahwa mereka tidak memiliki cara untuk melewati masa lalu, kesenjangan antara bakat dan peluang lebih buruk pada tingkat ini. Jika Anda melewati masa lalu, Anda akan dilatih sebagai jenius terbaik, menikmati perawatan terbaik, dan jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda hanya bisa menjadi jenius kelas 2. Pada saat yang sama, ada juga kesenjangan daya yang sangat besar. Siapa? Fan Ming meniup lampu Jiang Wang, dan tiba-tiba berteriak dengan dingin, tidak tahu siapa yang ada di belakang mereka dan mengacaukan mereka.
Kalian murid-murid dari Aula Suanyuan terlalu sombong. Suara itu baru saja jatuh, punggung tipis keluar dari kekosongan, menyeret pedang panjang di tangannya dan menghancurkan kekosongan itu. Juggernaut melihat Ye Siwen, dan ada secercah cahaya di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Seluruh orang tenggelam dalam jubah hitam dan tidak bisa melihat penampilan. Siapa kamu? Fan Ming berkata pada Ye Siwen. Kamu tidak perlu tahu, orang mati tidak perlu tahu ini. Ye Siwen berkata sambil mencibir. Bocahmu akhirnya muncul, atau pangeran akan dikepung dan dibunuh, dilumpuhkan, terlalu tak tahu malu orang-orang ini. Kata serigala kecil. Untuk serigala kecil, Ye Siwen langsung mengabaikannya, tetapi pedang itu bersih dan muling melihat Ye Siwen muncul, kejutan yang tidak biasa. Ada juga pangeran harta karun di pasukan pedang. Ketika saya melihat Ye Siwen, wajah saya tiba-tiba muncul melalui tampilan kompleks yang tak terkatakan. Saya senang dan kusut. Saya senang bahwa kekuatan teroris Ye Siwen, baru saja, semuanya terlihat. Ketika tiba, itu adalah tipuan yang akan menyerang para murid kuil Suanyuan, tetapi para guru horor yang sebenarnya, banyak dari mereka yang memandangnya, merasa tidak enak. Tapi mereka bukan musuh langkah Ye Siwen. Dengan bantuan Ye Siwen, peluang mereka sangat meningkat. Tapi yang kusut adalah bahwa sebelum mereka dan Ye Siwen memiliki kebencian, tapi sekarang mereka harus diselamatkan oleh Ye Siwen, sekarang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlibat. Ye Siwen sebenarnya tidak memiliki perasaan yang baik untuk pendekar pedang itu. Meskipun pendekar pedang itu dikenal sebagai perbaikan pedang murni, mereka memiliki banyak festival dengan Ye Siwen. Ye Siwen ini semua ada dalam pikiran, jika bukan untuk saat ini karena pedang itu bersih dan tulang rusuk dan serigala kecil adalah di antara tim pendekar pedang itu. Ye Siwen mungkin bisa menyaksikan pihak lain dihancurkan. Lagi pula, kedua belah pihak tidak berurusan dengan diri mereka sendiri, dan tidak ada pihak yang mau membantu. Keberanian yang luar biasa. Fan Ming marah dan tertawa. Sejak dia melangkah di jalan seni bela diri, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Orang-orang yang berani berbicara dengannya hampir mati, tetapi itu tidak lama. Pria itu berbicara di depannya. Boom! Fan Ming menembak di tangan dengan pistol panjang, ujung pistol memiliki pistol yang kuat, dan meludahkan ruang hampa, dan langsung menyapu Ye Siwen dalam kekosongan. Hei! Pria bersenjata mengerikan itu keluar pada saat itu, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya seperti kaca, dan retakan muncul. Pedang Ye Siwen ditembak dalam sekejap, menyapu pedang yang sangat menakjubkan di langit. Hei! Dunia tiba-tiba hancur, dan tangan mengerikan keduanya menyapu sebagian besar kekosongan, dan kekacauan abu-abu itu menimpa. Pertarungan antara keduanya bahkan lebih mengerikan daripada pertandingan antara Fan Ming dan Juggernaut. Kekuatan keduanya jauh lebih kuat daripada Juggernaut. Fan Ming telah mencapai ranah manusia dan pistol, dan digunakan seolah-olah itu digunakan. Ini tembakan panjang. Meskipun Ye Siwen tidak memiliki pedang, tetapi itu lebih kuat di tangannya. Pedang itu bukan Tao, tetapi hanya oleh kekaisarannya. Caranya adalah seni bela diri, dan kendo hanya salah satunya, dan tidak mungkin untuk memimpin masa depan Ye Siwen. Pedang itu bergoyang dan terbang di kehampaan, dan itu bisa menghancurkan langit. Fan Ming membunuh api yang sebenarnya, dan memutar pistol panjang di tangannya. Setiap kali dia menembus langit, dia bisa menghancurkan alam semesta. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, kekuatan teror dari alam legendaris semi langkah sepenuhnya terungkap. Awalnya, ketika dia melawan Juggernaut, meskipun dia benar-benar ditekan terhadap Juggernaut, dia belum melakukan yang terbaik. Juggernaut adalah generasi dari Kendo Wizards. Pada usia muda, ia melangkah ke kesempurnaan legendaris setengah langkah. Masa depan tidak terbatas, tetapi karena keberhasilan Juggernaut, lebih banyak kengerian Fan Ming telah dikeluarkan. Ternyata dia benar-benar hancur. Keponakannya sangat mengerikan, dan dinginnya dingin, dan pistol panjang di tangannya membuat orang merasa kedinginan,
dimanapun mereka lewat, ruang itu menghancurkan dan terlahir kembali. Setiap jenis senjata sederhana memiliki kekuatan besar di tangannya. Ini adalah keseluruhan senjata yang telah dilatih secara ekstrim, dan tekniknya hampir sama. Di tangannya, senapan panjang itu seperti roulette, dan itu akan menghaluskan semua hal di dunia. Namun, Ye Xiwen masih menunggu waktu luang. Setelah Ye Xiwen mengondensasi Mars terakhir di tata surya bagian dalam, kekuatannya tidak tahu seberapa besar ia telah meningkat. Ia ingin meningkatkan kekuatannya, yang jauh lebih sulit daripada orang kebanyakan, tetapi sekali berhasil, itu jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Hal yang sama hanyalah awal dari legenda setengah langkah, tetapi kekuatan Juggernaut jauh lebih sedikit daripada Ye Xiwen. Kapan? Senjata panjang tangan Fan Ming bergoyang dan menikam pedang-pedang Ye Xiwen. Mars berkecipak dan kedua belah pihak menembak dengan sangat cepat, hampir bahkan mata telanjangnya sulit ditangkap, tetapi setiap kali kedua sisi tembakannya semua berat, dan bahkan gunung-gunung harus dihancurkan. Di kejauhan, orang-orang pendekar pedang itu mundur, menatap. Konfrontasi antara kedua belah pihak, mereka sama sekali tidak berani untuk mendekati, tangan-tangan bertarung kedua belah pihak luar biasa, kekuatannya mengerikan. Bab 364 Membunuh Fan Ming. Kekuatan kedua orang ini jauh melebihi imajinasi semua orang. Bahkan para elit ini, dibandingkan dengan dua orang ini, masih memiliki celah besar. Tidak boleh dikatakan bahwa kecuali untuk Juggernaut, yang lain dan kedua orang-orang sudah memiliki celah yang naik turun. Jika mereka berubah, mereka mungkin tidak dapat menghentikan trik ini. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir tidak sangat terpana, dan mereka semua terpana oleh generasi muda, tetapi mereka memiliki celah yang sangat besar dengan mereka. Kekosongan itu seperti permukaan air. Dalam pemboman kedua orang itu, berfluktuasi terus-menerus. Keduanya telah melakukan yang terbaik, ada kekuatan yang mengerikan, dan elemen nyata yang megah mendidih. Semua orang tahu bahwa saat ini hidup dan mati ditempelkan di tubuh Ye Xiwen. Begitu Ye Xiwen dikalahkan, mereka juga akan dikalahkan, dan jika Ye Xiwen baik-baik saja, mereka akan baik-baik saja. Kedua lelaki itu terbunuh hingga mencapai kehampaan. Kedua sosok itu tidak terlalu tinggi, tetapi mereka membentuk kejutan besar dalam kehampaan itu. Anda datang dan pergi, keajaiban ajaib yang memancar, hampir menyapu seluruh laut. Terserah. Boom. Scorpio hancur berantakan, dan kedua pria itu terbunuh dari celah kosong. Wajah Fan Ming sangat malu. Dia adalah putra yang bangga dari kuil Xuanyuan. Kapan dia diperlakukan seperti ini, wajah Ye Xiwen ada sedikit penghinaan padanya, yang membuatnya lebih sulit untuk menerimanya. Bunuh. Pistol panjang Fan Ming menyapu langit, dan senjata tak berujung itu meluncur ke langit, menutupi langit, dan banyak senjata berparade di sekelilingnya. Dimanapun senjata itu lewat, mereka bisa membelah langit. Setiap celah di celah hitam ada di pembukaan dan penutupan yang mengerikan, dan mereka semua pergi ke Ye Xiwen. Hari ini, kamu buruk untukku, dan membunuh begitu banyak saudara muda, kamu benar-benar berdosa, kamu bisa mati. Fan Ming mengaum. Ye Xiwen melihat senjata yang luar biasa itu, dan tidak ada perubahan di wajahnya. Dia seperti dewa kuno dengan dewa emas. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Aku punya lebih banyak jenius untuk dibunuh, dan aku belum membunuh jenius top di tengah lapangan. Ye Xiwen tertawa senang, menginjak gelombang keemasan para dewa. Interaksi antara keduanya dapat dikatakan dekat dengan keterampilan. Setelah turbulensi, ruang nyata, ini adalah kekuatan puncak dunia legendaris, keduanya menyentuh kekuatan tempat suci. Ye Xiwen seperti dewa, gelombang kaki mendidih, dan satu langkah keluar. Bahkan langit bergetar, itu seperti mengguncang langit. Ruang sebenarnya langkah demi langkah oleh Ye Xiwen. Pedang di tangan Ye Xiwen tidak terbayangkan. Ilmu pedang yang luar biasa. Momentum yang mengerikan ini membuat orang berpikir bahwa dewa pedang dilahirkan kembali, hanya pedang datar,
setebal bumi diprovokasi oleh Ye Xiwen dalam sekejap, dan kemudian langsung ditekan. Satu kekuatan untuk menjatuhkan 10 pertemuan, tidak ada terlalu banyak gerakan, hanya bumi yang tebal dan para siswa dihancurkan, tidak ada yang bisa berhenti. Ini adalah bentuk kedua pedang penguburan, pedang pemakaman. Karena waktu yang singkat, meskipun Ye Xiwen tidak takut dengan pembakaran semangat, tetapi masih hanya membiarkan pedang penguburan mengurangi jenis kedua pedang pemakaman, dan itu jauh dari sempurna, paling-paling hanya dapat dianggap sebagai ruangan. Tetapi bahkan jika Anda baru saja memasuki ruangan, kekuatannya sudah mengerikan. Di bawah himpitan pedang yang mengerikan ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan itu hanya akan hancur oleh kehidupan. Senjata yang dipraktikkan oleh Fan Ming juga sangat kuat, tembakan itu sebenarnya menyulut cahaya umum bintang-bintang, dan kekosongan tak berujung runtuh seketika, merobek jurang gelap tak berujung di kejauhan. Boom! Sebuah horor sangat keras sehingga ruang di sekitarnya adalah gunung berguncang. Banyak murid-murid yang ngeri, mereka benar-benar tak tertahankan karena pukulan yang mengerikan. Walaupun mereka mungkin hanya terpisah 1 atau 2 langkah, jarak di antara mereka cukup untuk membuat mereka terjadi. Perbedaannya tidak sama dengan kesenjangan umum. Kedua orang ini terlalu mengerikan. Meskipun mereka semua adalah generasi pejuang yang lebih muda, kita jauh lebih buruk daripada mereka. Dan kehidupan seperti ini ada di suatu era, aku benar-benar tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kesedihan kita. Kami bukan yang terkuat, dan mereka cenderung menjadi paving slap dalam perjalanan menuju tak terkalahkan. Namun, orang-orang belum membicarakannya, dan pertempuran antara Ye Xiwen dan Fan Ming telah memasuki tahap yang lebih mengkhawatirkan. Fan Ming memegang senjata panjang, seperti prajurit yang tiada taranya, membunuh Ye Xiwen, tak terkalahkan, dan momentum tanpa batas adalah badai yang luar biasa. Pedang tangan Ye Xiwen mulai memanjat sedikit keilahian, dan bahkan mengintegrasikan roh ilahi ke dalam roh ilahi, dan mulai mendidih lagi ke arah Fan Ming. Boom! Serangan ini menghancurkan bumi, kekuatan mengerikan dari keduanya hampir tersapu ke dalam 2 badai mengerikan di udara, 4 tersebar dan berguling, banyak setengah langkah legendaris 7 pedang-pedang master dilahirkan oleh kekuatan mengerikan ini dia terbang keluar. Kekuatan teror menyapu tubuh Ye Xiwen, tapi tidak ada cara untuk membombardir pemahaman Ye Xiwen, yang baru saja menembus lapisan kelima, hegemoni. Fan Ming pensiun beberapa langkah, dan kekuatan teror menyebabkan dia menderita beberapa luka dalam dan hampir menyemburkan darah. Ye Xiwen pulih lebih cepat, jadi dia bergegas lebih cepat. Hanya dalam 1 saat, dia sudah muncul kembali. Pedang itu disapu ke atas dan pedang itu disapu ke bawah. Pedang Ye Xiwen datang di tangan, dan hidupnya hancur. Fan Ming hanya punya waktu untuk melawan, tetapi bagaimana cara menghentikannya, hanya pada saat seperti itu dipaksa oleh kekuatan teror untuk terbang keluar. Hei! Fan Ming berhenti setelah puncak gunung, tetapi tulangnya dihancurkan oleh pedang Ye Xiwen. Para ahli pendekar pedang melihat Ye Xiwen menang, dan tiba-tiba mereka sangat bersemangat, hanya Ye Xiwen yang menang, dan mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Puncak gunung rusak, asap dan debu naik ke langit, dan batu menabrak awan. Fan Ming sedikit malu. Dia tidak berharap bahwa setelah kejutan ini, itu akan menjadi hasilnya. Awalnya, dia penuh percaya diri, dan generasi yang lebih muda tidak memiliki saingan sama sekali. Tuan-tuan yang terkenal dan terkenal dari Aula Xuanyuan bukanlah lawan mereka di matanya. Dia tak terkalahkan, dan cepat atau lambat dia bisa memulai jalur tertinggi. Tapi semua orang tidak menyangka bahwa serangan ini ternyata di atas angin Ye Xiwen. Dia tidak berpikir bahwa Ye Xiwen, yang belum pernah ada di matanya, sepenuhnya menekannya. Sebelumnya, dia hanya sombong, penampilan yang menonjol, dan dia bahkan tidak menonton seorang murid sebaya dari kuil Xuanyuan, apalagi seorang murid di sekolah seni bela diri yang telah di matanya untuk waktu yang lama. Bahkan, seperti yang dia pikirkan, beberapa murid paling terkenal di School of Reality tidak datang,
dan Juggernaut maupun Luo Yihang tidak setengah langkah legendaris, jauh dari lawannya. Ini membuatnya semakin meremehkan Akademi Zhenwu, tetapi tidak menyangka bahwa ia telah menderita kerugian besar di tubuh Ye Xiwen. Sedikit gerakan, rasa sakit yang hebat di tubuhnya membuatnya hampir seperti udara dingin di mana-mana, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memulihkan beberapa luka-lukanya dan memegang senjata panjang. Pistol panjang seperti naga, dan semakin besar di langit. Ini seperti naga besar, ditekan terhadap Ye Xiwen dan sangat keras. Dia tidak berani untuk tetap pada saat ini. Kekuatan teroris Ye Xiwen belum dikatakan oleh siapapun. Selama orang dengan mata bisa melihatnya, beraninya dia memandang rendah Ye Xiwen. Ye Xiwen sangat tenang, dan bahkan lebih enggan untuk membiarkan Fan Ming pergi. Dia akhirnya menekannya sepenuhnya, dan dia tidak bisa membiarkannya memiliki kesempatan untuk berbalik. Pedang di tangannya memacu pedang, dan dia keluar dan berjalan ke arah Fan Mingheng. Ditekan ke bawah, boom, tangan kedua belah pihak menyilangkan lapisan ombak yang mengerikan, menyapu, dan kota itu runtuh. Kekuatan ini menyapu keduanya menuju masa lalu. Ye Xiwen tidak peduli sama sekali. Tubuhnya terlalu kuat dan bergegas langsung dari gelombang energi yang mengejutkan. Fan Ming telah bersiap untuk saat ini, dan buru-buru bergegas kembali, menghindari kegilaan energi yang mengerikan ini. Ye Xiwen sekali lagi mengejar masa lalu, tubuhnya lebih tirani daripada Fan Ming, dan karena ini, Ye Xiwen bahkan lebih ganas. Fan Ming membutuhkan banyak perhatian, terus-menerus berusaha bermain dengan Ye Xiwen, tetapi namun, dia tidak berani menghadapi Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen berbeda. Ye Xiwen mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan pihak lain. Ye Xiwen sangat percaya bahwa beberapa konfrontasi dapat sepenuhnya menghancurkan satu sama lain. Kekuatan ditentukan oleh banyak pihak. Justru karena ini, jadi ketika tubuh Ye Xiwen kuat sampai batas tertentu, itu akan memiliki keuntungan luar biasa. Bor naga racun. Fan Ming menjerit, dan senapan panjang itu langsung berevolusi menjadi naga beracun. Aura yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju senapan panjang, dan langsung berlari ke wajah Ye Xiwen, untuk membunuh Ye Xiwen dalam hidupnya. Di mata Ye Xiwen, sekilas pandang, akhirnya menemukan kelemahan Fan Ming. Bor naga beracun ini jelas belum matang, meskipun kekuatannya besar, tetapi juga mengungkapkan cacat, meskipun hanya jejak, tetapi untuk Ye Xiwen kelemahan pada titik ini sudah cukup besar. Pedang panjang di tangan langsung ditusuk, dan para lelaki pedang penghancur langsung mengalahkan tembakan naga racun dan langsung menikamnya. Hei, Fan Mingjian tertusuk oleh kehidupan mentah, dan ledakan langsung menjadi hujan darah. Bab 365. Gelombang waktu seperti lulus putih, waktu setengah bulan berlalu. Untuk sekolah seni bela diri yang sebenarnya, setengah bulan ini telah terjadi hal besar, yaitu tes luar angkasa yang awalnya digunakan untuk menguji orang baru. Situs penyulingan menemukan pelakunya yang menyebabkan kekalahan total Akademi Zhenwu, meterai raksasa bintang. Sejak hari itu, tempat di dekat tempat ini benar-benar terkunci di ruang angkasa, dan aku ingin menggunakan susunan transmisi ruang untuk mengirimkannya, yang benar-benar menjadi tempat terlarang Akademi Zhenwu. Menurut banyak murid yang telah keluar dari masalah, Kuil Xuanyuan tidak hanya mengirim murid, tetapi juga membunuh orang-orang. Banyak murid sekolah seni bela diri telah terbunuh. Insiden ini benar-benar membuat marah bagian atas Akademi Zhenwu, dan hampir tidak menjadi marah. Xia dan Kuil Xuanyuan pergi berperang sepenuhnya, tetapi kemudian Kuil Xuanyuan mengirim utusan untuk menemui pemiliknya secara pribadi, dan tidak tahu berapa biaya Hua, hanya untuk menenangkan kemarahan sekolah yang sebenarnya. Kekuatan Akademi Zhenwu dan Aula Xuanyuan hanya dapat dianggap sebagai yang terbesar di antara keduanya, belum lagi, hal ini masih berlaku. Untuk sekolah seni bela diri, tidak ada yang akan berdiri di sisi Kuil Xuanyuan. Setelah semua, Kuil Xuanyuan tidak benar-benar melakukan hal ini. Setelah sekolah seni bela diri benar-benar menurun,
ada banyak kekuatan yang telah bangkit. Kekuatan-kekuatan ini masing-masing membagi ruang pengaruh mereka. Mereka pada dasarnya tidak mampu saling mencampuri satu sama lain dalam bidang pengaruh, apalagi inti dari bidang uji coba pendatang baru. Pada intinya, para pendatang baru ini adalah semua pilar sekolah seni bela diri di masa depan. Begitu banyak orang telah terbunuh oleh murid-murid kuil Xuanyuan, bisakah sekolah seni bela diri yang sebenarnya tidak marah? Tentu saja. Kehilangan Xuanyuan Hall bahkan lebih buruk, dan itu adalah kehilangan Fan Ming. Itu hampir sebanding dengan semua kerugian dari bekas sekolah seni bela diri. Murid-murid seperti itu tidak akan banyak di setiap sesi, kebanyakan dari mereka adalah 1 digit dan jarang memiliki 10 digit. Ini telah sepenuhnya diabaikan. Kuil Xuanyuan hanya bisa menelan konsekuensi dari itu sendiri. Salahkan mereka karena tidak melakukan sesuatu. Dan karena penemuan meterai itu, persidangan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun benar-benar terlambat, dan ada penghargaan untuk kinerja setiap orang dalam persidangan. Beberapa murid tirani telah dipromosikan menjadi murid inti. Ada juga murid internal, dan beberapa murid yang luar biasa juga telah dipromosikan menjadi murid luar. Di antara hal-hal ini, Ye Siwen, yang tampil dengan baik dan hampir mengalahkan konspirasi Balai Xuanyuan sendiri, dipromosikan ke status murid inti. Menurut keadaan normal, hanya orang-orang kuat di Tanah Suci yang memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Bahkan ada suara-suara di tingkat atas untuk mempromosikan Ye Siwen menjadi murid sejati, karena kredit Ye Siwen memang cukup, dan hampir dapat dikatakan bahwa ia telah mengalahkan konspirasi seluruh Balai Xuanyuan sendiri, dan melakukan upaya besar untuk meningkatkan biografi yang benar. Murid, namun, itu telah bertemu dengan kelompok perlawanan kolektif tingkat tinggi. Pahala adalah satu hal, tetapi kekuatannya masih jauh dari cukup. Ia telah menjadi murid inti yang hanya dapat menjadi murid di Tanah Suci. Namun, murid sejati adalah perlakuan yang hanya bisa dinikmati oleh tuan dari tempat suci yang agung. Kekuatan Ye Siwen terlalu jauh. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Ye Siwen belum menunjukkan potensi yang cukup. Ini adalah titik mati, setengah langkah ranah legendaris, indikator fundamental untuk mendeteksi seberapa jauh seorang jenius dapat melangkah di masa depan. Secara umum, jenius yang lebih tirani semakin aku bisa pergi ke belakang, Ye Siwen hanyalah legenda setengah langkah. Standar Akademi Zhenwu hanya bisa dibudidayakan sebagai elit. Kemampuan untuk menumbuhkan ke-9 langkah legendaris setengah dianggap sebagai jenius untuk sumber daya kemiringan, hanya untuk menembus setengah langkah kesempurnaan legendaris, itu layak dilatih oleh sekolah seni bela diri yang nyata, dan akan menjadi pilar. Adapun operasi Leapfrog telah menarik perhatian tingkat tinggi. Tetapi tidak ada terlalu banyak perhatian, karena tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melompat, dan banyak orang bahkan sepanjang jalan. Operasi serangan balik ke sekolah seni bela diri yang sebenarnya, tetapi tingkat Leapfrog Ye Siwen lebih banyak, tetapi itu bukan tidak mungkin, beberapa orang juga dapat mencapai tingkat Ye Siwen melalui orang suci atau cara keberpihakan lainnya. Di mata tingkat tinggi, penggunaan kekuatan eksternal bukanlah jalan yang benar, dan itu tidak mewakili potensi Ye Siwen. Jika Ye Siwen hanya bisa berhenti di semi langkah legendaris 7, pencapaian masa depan akan terbatas, dan dunia suci yang agung mungkin menjadi puncaknya. Hanya dengan menerobos ke setengah langkah legendaris 9, akan ada harapan untuk menerobos tempat suci yang besar di masa depan. Apa potensi masa depan seseorang? Bahkan, itu dapat dilihat di dunia setengah langkah legendaris, meskipun mungkin tidak selalu terjadi di masa depan, karena bagaimanapun, individu juga memiliki mereka sendiri petualangan, tetapi kebanyakan dari mereka akurat. Meskipun Ye Siwen telah membuat prestasi besar, tetapi bagi banyak pejabat tingkat tinggi, itu belum menunjukkan potensi yang cukup, dan tidak tepat untuk terburu-buru menjadi murid sejati. Secara khusus, eksekutif puncak aula penegakan hukum bahkan lebih kuat untuk berhenti, pada akhirnya, tidak perlu lagi mempromosikan Ye Siwen untuk menjadi murid sejati. Tentu saja, ini hanya legenda,
ada berbagai pendapat, dan tidak ada yang benar-benar mengkonfirmasi apa ide tingkat tinggi itu. Tapi tidak peduli apa, setelah kejadian ini, Ye Xiwen benar-benar terkenal. Akademi Zhenwu yang benar-benar terkenal, dapat bersaing dengan Tian Jiao yang sebenarnya. Haha, kali ini benar-benar luar biasa. Meskipun Ye Xiwen tidak terlalu terkenal sebelumnya, tetapi sebenarnya membantai seekor Tian Jiao dari kuil Xuanyuan. Kuil Xuanyuan benar-benar mencuri ayam dan tidak gerhana beras, bodoh makan berberin, ada penderitaan. Petik 2. Tepatnya, kuil Xuanyuan memiliki konspirasi. Jika bukan Ye Xiwen, aku takut orang-orang ini semua akan terbunuh. Kali ini, Fan Ming adalah batu loncatan. Mari kita memiliki dua jenius tingkat Tian Jiao. Pedang suci itu sangat kuat sebelum pembentukan pedang, dan sekarang ini merupakan terobosan untuk kesempurnaan legendaris setengah langkah. Melangkah ke jajaran Tian Jiao benar-benar hebat. Petik 2. Ada juga Ye Xiwen, ini sangat mempesona. Fan Ming itu juga seorang Tian Jiao yang terkenal di Aula Xuanyuan. Itu sebenarnya diunggah di Ye Xiwen, dan masa depan tidak terbatas. Dengan cara ini, tubuh Titan, tubuh Phoenix, Raja Es, Raja Cahaya Besar, Raja Qin, Raja Singa Emas menambahkan Juggernaut dan Ye Xiwen, dan ada total 8 langkah ke dalam legenda setengah langkah. Kesombongan dunia kesempurnaan telah dihitung di masa lalu. Petik 2. Juga awal, Ye Xiwen hanya kekuatan tempur yang sebanding dengan kesempurnaan legendaris setengah langkah. Meskipun itu luar biasa, tetapi masih tidak pasti apakah itu akan menembus setengah langkah kesempurnaan legendaris. Sekarang ini sebanding dengan Tian Jiao. Jika tidak ada cara untuk menerobos ini, batas-batas jalan, celah hanya akan semakin besar di masa depan, ketika pemandangan tidak lagi konyol. Petik 2. Beberapa orang juga tidak puas dengan ketenaran dan sarkasme mendadak Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak peduli dengan naik turunnya dunia luar, karena dia tidak bisa mengendalikannya. Dia menjadi terkenal hanya beberapa hari yang lalu, dan ada banyak orang yang datang ke pintu untuk menantang. Di antara 8 master teratas yang dikenal sebagai Tian Jiao, yang lain orang-orang telah dikonfirmasikan bahwa itu sudah merupakan setengah langkah kesempurnaan legendaris, dan mereka sendiri sering menantang tingkat berikutnya, kecuali mereka semi-sakral, mereka tidak akan menemukan saingan mereka di peringkat yang sama. Oleh karena itu, banyak orang juga tahu bahwa mereka tidak dapat pergi dengan sewenang-wenang, tetapi Ye Xiwen berbeda. Ye Xiwen terdaftar sebagai Tian Jiao saat ini, tetapi sebenarnya ia hanya setengah langkah legendaris 7, hanya di antara murid baru sesi ini. Ada banyak tingkat kekuatan seperti itu. Banyak orang sangat tidak nyaman dengan Ye Xiwen yang tiba-tiba menjadi terkenal. Banyak orang berpikir bahwa Ye Xiwen hanyalah nama untuk dirinya sendiri. Lagi pula, orang-orang ini semuanya jenius di mana-mana. Mereka yang telah melangkah ke dunia kemuliaan setengah langkah legendaris akan melupakannya. Mereka benar-benar lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi apa itu Ye Xiwen, yang belum pernah memiliki nama sebelumnya, mengapa ini terkenal? Dan pertempuran ketenaran Ye Xiwen adalah untuk membunuh Tian Jiao dari Aula Xuanyuan, Fan Ming, tetapi semua orang berpikir bahwa itu karena Fan Ming dan Juggernaut telah marah dalam perang, dan mereka diberi yang lebih murah oleh Ye Xiwen. Sebenarnya, Ye Xiwen sama sekali tidak luar biasa. Ini membuat mereka sangat tidak dapat diterima, dan banyak orang ingin menginjak Ye Xiwen untuk memanjat. Mereka ingin menggunakan Ye Xiwen sebagai batu loncatan, tetapi Ye Xiwen juga kesemek yang lembut. Setelah menerima dan mengumpulkan lebih dari selusin elit yang awalnya terkenal, saya takut pada mereka, dan Ye Xiwen membersihkannya dengan rapi. Mereka yang percaya diri dan berbakat bukanlah musuh Ye Xiwen. Selusin orang, masing-masing dapat memblokir langkah Ye Xiwen, dan ada juga banyak legenda setengah langkah dan 9 orang terkenal, hampir tidak kurang dari Luo Yihang dan Juggernaut yang asli, tetapi mereka bukan musuh Ye Xiwen, ini sepenuhnya membuat mereka takut.
Hal ini membuat penggemar daun buku membuat pembaruan teks tercepat, tidak ada iklan, Siwen memiliki beberapa hari-hari bersih. Untuk gosip-gosip itu, Ye Siwen tidak tertarik sama sekali, jika bukan karena orang yang mengejutkan, Ye Siwen bahkan tidak harus menembak. Ye Siwen ingin melawan penguasa dunia, tetapi jika pihak lain adalah yang paling kuat, rata-rata orang yang Ye Siwen tidak punya minat dalam menembak. Namun, setelah Ye Siwen tidak terganggu lagi, semua orang mengerti bahwa Ye Siwen mungkin tidak memiliki kekuatan tempur Tianjiao, tetapi masih sangat mudah untuk mengemasnya. Ye Siwen tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang di luar, tetapi terus-menerus memperbaiki bintang raksasa menjadi budak darah. Untuk memperbaiki raksasa berbintang puncak dunia suci, itu jauh melampaui kemampuan Ye Siwen. Ye Siwen adalah kekuatan komprehensif untuk mencapai setengah langkah kesempurnaan legendaris, tetapi kenyataannya kerajaannya hanya setengah langkah legendaris 7 namun, untuk memperbaiki bintang raksasa tingkat bintang dari tempat suci ini telah melampaui kemampuan yang dimilikinya pada tahap ini.